Salam saudara-saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada hari ini firman Tuhan disampaikan dari Matius pasal 17 ayat 14 hingga ayat yang ke-21. Setelah membaca ayat ini secara keseluruhan, biarlah saudara-saudari membaca secara mandiri di tempat masing-masing. Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui nas kita pada hari ini, penulis Injil Matius menerasikan beberapa hal penting untuk kita. Yang pertama, Allah yang kita kenal, kita puji sembah di dalam Yesus Kristus adalah yang berkuasa. Kuasanya sungguh terbukti kepada umat manusia, walaupun manusia setiap hari dikelilingi oleh virus penyakit yang mewabah, oleh kuasa roh jahat dan setan-setan, tetapi Tuhan Yesus tampil untuk mengalahkan kuasa setan dan menyembuhkan segala sakit penyakit. Dia adalah Allah yang pemurah, pengasih dan penyayang. Jika orang datang berseru meminta pertolongan kepadanya, ia tidak menunda-nunda untuk memberikan apa yang diminta. Kita melihat hal itu di dalam ayat yang ke-14, 15, 16 dan juga ayat yang ke-18 kepada seorang muda yang sakit ayan. Tetapi ia juga sosok Allah yang bisa marah ketika ia melihat orang yang telah menerimanya, mengikutnya kurang percaya. Pada ayat yang ke-17. Yang kedua, kepada kita sekalian diperlihatkan bagaimana seseorang hidup oleh dan di dalam imannya. Apa yang ia lakukan dan dampak apa yang diterimanya. Terlihat dalam nas kita, seorang ayah dari pemuda yang sakit ayan. Ternyata sakit ayan yang dideritanya bukan sakit ayan biasa, tetapi digerakkan oleh kuasa iblis. Dan dikatakan oleh Tuhan Yesus pada ayat yang ke-18, bagian B ketika ia mengusir setan dari anak itu. Bapak yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ayah dari anak yang menderita sakit ayan ini, ia tahu pasti kepada siapa ia datang meminta pertolongan. Sekalipun pada saat itu Tuhan Yesus tidak ada di sekelilingnya. Karena Tuhan Yesus sedang berada di atas bukit bersama dengan ketiga muridnya. Tetapi ia percaya datang kepada murid Tuhan Yesus. Mereka akan dapat menyembuhkan anaknya sakit ayan itu dengan doa penyembuhan yang mereka lakukan. Tetapi sayang, apa yang dicarinya tidak didapatnya, apa yang dimintanya tidak diterimanya. Para murid gagal mengusir kuasa setan yang membuat anaknya sakit ayan. Tetapi itu tidak lantas membuat ia putus asa dan putus harap. Ia tetap kuat dalam semangat ketika Tuhan Yesus kembali dari atas gunung di tengah kerumunan orang banyak. Ia kembali datang memohon belas kasihan Tuhan Yesus dengan menyembah permintaan yang sama supaya anaknya disembuhkan. Tuhan Yesus tidak menunda memberikan kesembuhan kepada anaknya. Di dalam ayat yang ke-18. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ini memperlihatkan kepada kita buah manis dari iman percaya kepada Allah secara sungguh-sungguh. Tidak akan pernah mengecewakan. Tuhan Yesus segera bertindak. Yang ketiga, fakta yang tidak bisa dibantah. Bahwa orang yang telah mengenal Yesus Kristus, bergaul dengan Yesus Kristus, sudah mengungkapkan imannya percaya kepada Yesus Kristus, setiap hari bersama-sama dengan Tuhan Yesus, melihat tanda-tanda keajaiban yang diperbuat oleh Tuhan Yesus, mereka itu adalah murid-murid Tuhan Yesus di ayat yang ke-19. Tapi kemudian mereka gagal untuk melakukan perbuatan penyembuhan kepada seorang anak yang sakit ayan tadi. Mengapa mereka gagal? Jemaat yang dikasih Tuhan, alasannya ialah dengan jelas Tuhan Yesus mengatakan pada ayat yang ke-20. Kamu kurang percaya. Padahal mereka sebelumnya
sudah ditransformasi oleh Tuhan Yesus. Kuasa untuk menyembuhkan penyakit, kuasa untuk mengusir setan-setan, kuasa untuk mentahirkan orang yang sakit kusta, kuasa untuk membangkitkan orang mati, dan kuasa untuk mengusir setan-setan. Bandingkan dalam Matius pasal 10 ayat 1 sampai dan ayat yang ke-8. Tapi sekali lagi mereka gagal karena mereka kurang percaya. Karena itu Tuhan Yesus ini yang bagian yang keempat, menasihatkan mereka supaya mereka memiliki iman. Demikian juga nasihat kepada kita sekalian, saudara dan saya. Tuhan Yesus tidak meminta iman itu sebesar buah semangka atau sebesar buah kelapa, buah nangka. Ia hanya meminta sebesar biji sesawi saja. Jika imanmu sebesar biji sesawi saja, maka kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari sini ke sana, maka ia akan pindah. Dan tidak ada yang mustahil bagimu. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, itu berarti bahwa karena iman atau dengan iman kita dapat melakukan perkara-perkara besar yang telah Tuhan lakukan, yang telah Ia transformasikan bagi murid Tuhan Yesus dan bagi kita sekalian. Hidup kita, hari-hari kita sekali lagi dikelilingi oleh sakit penyakit, oleh kuasa roh jahat, oleh setan-setan. Tapi kita bisa menang kalau kita percaya. Mari kita percaya. Sebesar biji sesawi itu sudah cukup berkuasa untuk kita. Amin. Mari kita bersama berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengajarkan kami sekalian untuk terus hidup menaruh harap percaya, untuk terus mengetahui bahwa Tuhan dapat kami andalkan di dalam Yesus Kristus, yang dapat mengalahkan kuasa jahat, kuasa sakit penyakit yang merongrong kehidupan kami. Kami sadari setiap hari kami hidup berdampingan dengan kuasa roh jahat itu, dengan setan-setan, dengan virus penyakit. Dan kami tidak mampu untuk lari daripadanya. Biarlah Tuhan kami terus dikuatkan untuk hidup dalam percaya yang sungguh kepadamu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kehidupan yang Tuhan percayakan. Dengan segala tanggung jawab yang teremban di pundak kami. Pertolongan-Mu Tuhan akan memampukan kami. Mengeluarkannya dalam buah pikiran, dalam tindakan nyata, dalam karya kerja kami. Bapa di sorga, kendati mimbar masih tertutup di masa pandemi COVID-19 ini, biar kehadiran kami menjadi mimbar terbuka, karena laku tutur dan kata kami dalam surat Kristus dapat dibaca, dikenali dalam iman percaya pengharapan kami. Sembuh sehatlah mereka yang sakit, bersukacitalah mereka yang ditambahkan umur, bijaksanalah yang dikaruniakan tugas tanggung jawab untuk menjadi penentu kebijaksanaan, pelaksana keputusan. Inilah keberadaan kami Tuhan sepanjang hari ini, kami serahkan dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.